Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami pada mata kuliah Administrasi Basis Data. Kami berterima kasih kepada Bapak Efran Christian STMT yang telah memberikan tugas ini sebagai pengganti UAS kami. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nadia Revelin Putri. Tugas saya adalah mendesain dan mengimplementasi database. Yang kedua ada Novia Fitriani, yang tugasnya memproses debugging dan optimasi query pada kasus 1 dan 2. Yang ketiga ada Natasha Priani, yang tugasnya sama seperti Novia, namun pada kasus 3 dan 4. Keempat ada Audrey Maharani, yang tugasnya mengimplementasi prosedur, function, dan juga trigger. Yang kelima ada Dinda Marsha Nadia Putri, yang tugasnya mendemo fitur aplikasi. Langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu bagian saya, desain dan implementasi database. Berikut adalah entity relationship diagram kami, yaitu sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur hubungan antara entitas dalam sebuah sistem basis data. Di sini kami menggunakan 14 tabel, di mana tabel yang pertama yaitu tabel specialization, yang dimana isinya terdapat speech ID dan juga speech description, yang memiliki relasi one to many dengan tabel vet. Satu spesialisasi bisa dimiliki oleh banyak dokter hewan. Yang selanjutnya ada tabel klinik, di mana tabel klinik ini berisikan klinik ID, klinik name, klinik address, dan klinik phone, yang memiliki relasi one to many dengan tabel vet, yaitu satu klinik bisa memiliki banyak dokter hewan, dan juga memiliki relasi one to many dengan speech visit, yang dimana satu klinik bisa memiliki banyak speech visit. Ketiga, ada tabel speech visit yang berisikan klinik ID dan juga vet ID serta SV count, yang memiliki relasi many to one dengan tabel vet, di mana satu speech visit bisa dimiliki oleh banyak vet. Yang keempat, ada tabel vet, di mana berisikan vet ID, ada vet title, vet given name, vet family name, vet phone, dan juga vet employee, dan juga terhubung dengan speech ID, serta klinik ID, dan juga user ID. Tabel ini memiliki relasi many to one dengan tabel klinik, yang dimana satu dokter hewan bekerja di satu klinik. Selanjutnya ada tabel users yang berisikan ID, username, password, role, dan juga create ad, dimana tabel ini memiliki relasi dengan owners. Setiap pengguna akan terkait dengan satu pemilik melalui user ID di tabel owners. Selanjutnya ada tabel owners, yang dimana tabel owners ini memiliki owners ID, owners given name, owners family name, owners address, owners phone, dan juga user ID tadi. Owners memiliki relasi many to one dengan users, yang dimana satu pengguna memiliki satu pemilik, dan juga one to many dengan tabel animal, artinya satu pemilik bisa memiliki banyak hewan. Selanjutnya ada tabel animal, yang dimana berisikan animal ID, animal name, animal born date, owner ID, dan juga ATID, di mana tabel animal ini memiliki relasi many to one dengan owners, artinya satu pemilik bisa memiliki banyak hewan, dan juga relasi many to one dengan animal type, yang artinya setiap hewan memiliki tipe tertentu. Tabel animal type yang dimana berisikan ATID dan juga AT description. Tabel ini memiliki relasi one to many dengan tabel animal, yang artinya satu tipe hewan bisa dimiliki oleh banyak hewan. Tabel vaccine record yang pertama berisikan vaccine ID, animal, vet ID, vaksin name, vaksin date, dan juga notes yang berupa TXT. Vaccine record ini memiliki relasi dengan tabel animal, yaitu berupa relasi many to one, artinya setiap vaksinasi diterima oleh satu hewan, dan satu hewan bisa memiliki banyak vaksinasi. Dan juga memiliki relasi many to one dengan tabel vet, yang artinya setiap vaksinasi diberikan oleh satu dokter hewan. Selanjutnya, ada tabel visit, berisikan visit ID, visit date time, visit notes, animal ID, vet ID, dan juga from visit ID, di mana visit ID ini memiliki relasi many to one dengan tabel animal, artinya tiap kunjungan terkait dengan salah satu hewan, dan salah satu hewan bisa memiliki banyak kunjungan. Terdapat relasi many to one dengan tabel vet, yang artinya tiap kunjungan ditangani oleh satu dokter hewan, dan juga memiliki relasi many to one lainnya dengan tabel treatment, yang artinya setiap kunjungan mencatat jenis perawatan yang akan diberikan. Selanjutnya, ada tabel visit drug yang berisikan visit drug dose, visit drug frequency, visit drug quantity supplied, dan juga drug ID, visit ID. Visit drug ini memiliki relasi many to one dengan tabel visit, yang artinya setiap obat akan dikaitkan dengan satu kunjungan, dengan relasi lainnya many to one dengan tabel drug, yang artinya setiap obat yang digunakan dalam kunjungan tersebut akan dikaitkan dengan satu jenis obat. Selanjutnya ada tabel drug, di mana tabel drug berisi drug ID, drug name, dan juga drug usage. Drug memiliki relasi one to many dengan visit drug, yang artinya satu obat bisa digunakan dalam banyak kunjungan. Tabel treatment berisikan treatment ID, visit ID, treatment name, treatment description yang berupa teks, dan juga ada fee.
Tabel treatment ini memiliki relasi many to one dengan tabel visit, yang artinya satu visit bisa memiliki banyak perawatan dan banyak perawatan bisa dijadikan dalam satu visit. Lalu, tabel yang terakhir yaitu ada tabel payment, memiliki isi payment ID, visit ID, payment date, payment method, total amount, payment status, yang dimana payment memiliki relasi many to one dengan tabel visit, yang dimana setiap pembayaran akan terkait dengan satu kunjungan. Untuk mengaitkan database ini melalui PHP koneksi seperti berikut. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan store prosedur dan trigger yang telah kami terapkan dalam database ini guna meningkatkan efisiensi akses data dan menjaga validitas serta integritas data secara otomatis. Prosedur yang pertama yaitu Fix Get Payment Summary by Owner ID. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan ringkasan pembayaran berdasarkan ID pemilik hewan. Jika ada pembayaran yang akan ditampilkan adalah total jumlah yang sudah dibayar. Dan jika belum ada pembayaran, tetap akan ditampilkan dengan nilai total paid 0 agar tetap informatif. Query ini menggunakan kombinasi left join untuk menghubungkan antar tabel owners, animal, visit, dan juga payment. Fungsinya untuk melaporkan transaksi pemilik secara jelas, bahkan jika pemilik tersebut belum membayar. Yang kedua yaitu Store Prosedur Get Animal Visit by History. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan riwayat kunjungan berdasarkan dengan ID animal. Di sini menggunakan inner join dengan tabel dokter untuk menampilkan nama dokter dan juga diagnosa penyakit. Kemudian akan ditampilkan berdasarkan tanggal kunjungan secara menurun sehingga kunjungan terbaru akan muncul di atas. Fungsinya untuk membantu dokter dan pemilik dalam menelusuri riwayat medis dengan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu Get Animals by Type. Nah, prosedur ini akan menampilkan daftar hewan berdasarkan tipe hewan, yang dimana di sini digunakan dengan ID. Jika ID tipe hewan itu kosong, maka akan menampilkan semua hewan. Kemudian jika ID-nya valid, maka hanya akan menampilkan hewan dengan tipe tertentu. Outputnya yaitu akan menampilkan nama hewan, jenis, dan nama pemilik. Dimana di sini digunakan untuk menyediakan fleksibilitas dalam pencarian data hewan, serta bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang keempat yaitu Sort Prosedur Get Visit by Data Range. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan data kunjungan berdasarkan rentang tanggal. Dilakukan validasi, yaitu jika tanggal awalnya lebih besar dari tanggal akhir, maka akan ditampilkan pesan error. Outputnya yaitu menampilkan ID, kunjungan, tanggal, nama hewan, pemilik, dan dokter. Prosedur ini sangat berguna untuk laporan bulanan atau audit data. Selanjutnya masuk ke trigger. Di sini ada dua trigger. Yang pertama, validate visit data update. Trigger ini digunakan untuk mencegah pengeditan tanggal kunjungan ke masa depan, yaitu sebelum update pada tabel visit. Dimana jika user mencoba mengubah tanggal kunjungan ke masa depan, maka sistem menolak perubahan tersebut dan akan menampilkan pesan error. Tujuannya untuk menjaga logika waktu yang valid dalam catatan medis di klinik ini. Yang kedua yaitu adalah validate visit date. Trigger ini mencegah penyimpangan data kunjungan dengan tanggal di masa depan sebelum insert ke tabel visit. Sama seperti trigger sebelumnya, tetapi ini berlaku saat penambahan data baru, di mana ini akan mencegah input tanggal kunjungan palsu di masa depan. Untuk trigger, kami telah menguji dengan tanggal masa depan, di mana query-nya gagal yang menunjukkan bahwa triggernya berhasil. Kemudian, uji dengan tanggal yang valid, query-nya sukses, data tersimpan, dan trigger tidak menghalangi proses. Di mana ini menunjukkan bahwa trigger bekerja dengan baik dan responsif. Kesimpulannya, seluruh store prosedur telah dirancang untuk mempermudah akses data klinik secara cepat, fleksibel, dan relevan. Penggunaan trigger yaitu membantu menjaga validitas data medis secara otomatis tanpa bergantung pada logika aplikasi, di mana kombinasi ini menjadikan sistem basis data lebih handal, terkontrol, dan efisien. Baik, lanjut pada proses debugging dan optimasi query. Yang pertama yaitu untuk debugging kasus, prosedur, dan trigger. Untuk prosedur sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu Get Payment Summary by Owner ID. Di sini langsung pada bukti pengujian. Sebagai contoh, jika dimasukkan nilainya itu owner ID-nya 10, maka akan muncul owner ID, owner name, owner family, dan total pet yang ada pada database, di mana owner ID-nya itu 10, owner name-nya itu Natia, owner family-nya Putri, dan total pet-nya itu 500.
Namun, jika kita memasukkan nilai di mana tidak ada input yang sesuai dengan database, misal 20, maka hasilnya kosong namun tetap terpanggil. Selanjutnya untuk prosedur yang kedua yaitu get animal visit history. Lanjut kita tes dengan select dan call, di mana di sini untuk nilainya kita isi 2, so animal ini kita isi 2 dan dijalankan, maka akan muncul tanggal kunjungan, nama dokter, dan diagnosa yang sesuai dengan hewan dengan ID 2. Saya terlihat. Dan jika kita memasukkan ID yang tidak ada pada database, misal kita masukkan 10, maka hasilnya tetap terpampang seperti prosedur itu tetap terpanggil, namun hasilnya itu kosong. Berarti sudah terbukti bahwa prosedurnya ini benar dan berhasil. Kemudian lanjut pada prosedur yang ketiga yaitu get animals by type. Pertama kita menguji tanpa filter jenis hewan, maka dimasukkan nilainya adalah 0. Jika nilai add ID-nya itu dimasukkan 0, maka prosedur akan menampilkan semua hewan dari seluruh jenis. Begini, maka akan muncul nama hewan, jenis hewan, dan nama pemilik. Jenis hewannya juga muncul semua, dan jika kita memasukkan add ID-nya itu sesuai yang ada pada database, bisa kita masukkan 1, add ID-nya atau animal type-nya kita masukkan 1, maka hasilnya akan muncul sesuai dengan animal type yang kita masukkan. Ya. Maka hanya hewan dengan tipe tersebut yang akan ditampilkan. Ada nama hewan, jenis hewan, dan nama pemilik. Baik, selanjutnya kita masuk pada store prosedur yang keempat yaitu get visit by date range. Bisa kita memasukkan di sini 2022 sampai 2023, maka akan muncul hewan yang melakukan kunjungan dari rentang tanggal tersebut. Di sini contoh rentang tanggal valid dengan data kunjungan. Misal kita memasukkan tidak ada data kunjungan ataupun rentang tanggalnya valid namun tanpa data kunjungan, bisa 2035. Maka prosedur tetap terpanggil namun datanya kosong. Berarti ini benar. Kemudian yang ketiga kita coba dengan rentang tanggal yang salah. Start date-nya itu lebih besar daripada end date-nya, misal 2035, di sini kita centang 32. Maka akan muncul validasi bahwa tanggal awal tidak boleh lebih besar dari tanggal akhir. Baik, yang keempat kita coba memasukkan dengan tanggal yang sama di start date dan end date. Maka muncul hewan-hewan yang melakukan kunjungan pada rentang tanggal tersebut. Sekarang kita masuk pada pengujian trigger, di mana ada 2 trigger. Yang pertama yaitu validate, visit date, update. Baik, langsung saja ke pengujiannya, di mana di sini kita masukkan visit date-nya yaitu 2030, bulan 1 tanggal 1 dengan visit ID-nya 17. Maka di sini bisa terlihat bahwa ada validasi tanggal kunjungan tidak boleh di masa depan saat update. Kemudian coba kita update ke tanggal yang valid, tidak di masa depan. Maka uji coba ada update ke tanggal yang valid itu berhasil, terlihat dari sini. Kemudian lanjut pada trigger yang kedua yaitu validate, visit date. Untuk pengujiannya, yang pertama uji dulu dengan tanggal masa depan, maka akan muncul error atau pesan validasi bahwa tanggal kunjungan tidak boleh ada di masa depan. Kemudian selanjutnya kita coba dengan uji dengan tanggal valid atau yang di masa lalu. Nah, maka hasilnya query berhasil dan data itu tersimpan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian kasus 3 dan 4, debugging klinik sahabat satwa. Kasus ketiga itu merupakan query lambat yang memiliki masalah database melakukan pencarian type all atau full table scan yang menyebabkan kurangnya efisien pada database yang besar. Solusi yang kami gunakan yaitu menambahkan indeks pada table owner pada kolom owner given name dan owner family name. Yang bisa kita lihat di sini indeksnya sudah masuk yaitu 2 ini, dan jika kita melakukan lagi expand selectnya pada table owners dapat kita lihat di sini type sudah berubah dari all menjadi ref, yang berarti database sudah melakukan pencarian dengan pencocokan baris berdasarkan nilai. Selanjutnya kasus yang keempat yaitu constraint foreign key, yang mana kami memiliki 2 masalah yaitu pada table fed dan table owners, yang ketika kami coba untuk menambahkan owner baru atau fed baru itu memiliki constraint foreign key. Solusi yang dapat kami gunakan untuk kedua masalah tadi yaitu dengan penambahan trigger, di mana kami menambahkan 2 trigger. Yang pertama before insert owner dan yang kedua itu before insert fed, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kami untuk memastikan user ID ada terlebih dahulu pada tabel owner dan fed. Sehingga kita dapat lihat hasilnya pada kedua tabel fed dan owner. Ketika kami mencoba menambahkan owner dan fed baru, maka database akan menampilkan pesan error user ID tidak ditemukan di tabel user, harap tambahkan user terlebih dahulu, yang memudahkan kami tidak perlu mengecek manual pada database apakah ID user ini sudah ada atau belum. Baik, di sini saya akan melakukan demo pada website yang telah kami buat. Ini merupakan halaman untuk menu loginnya, yang dimana terdapat 3 pilihan login yang telah diatur sedemikian rupa dari login sampai proses penyimpanan session, agar hak aksesnya terimplementasi dengan baik. Kemudian menyesuaikan role yang sedang login.
apabila pengguna memilih login sebagai pet, maka cuman role pet yang bisa masuk, sama halnya seperti login pada admin dan juga login pada owner. Kemudian yang pertama kita akan masuk sebagai dokter hewan. Ini merupakan halaman dashboard pada dokter hewan, yang dimana di halaman dashboard ini terdapat beberapa menu. Untuk menu yang pertama yaitu daftar dokter. Pada menu daftar dokter ini terdapat data pada dokter-dokter hewan kliniknya. Menu yang selanjutnya itu terdapat menu kelola hewan. Pada menu kelola hewan ini, dokter dapat melihat data-data hewannya. Kemudian terdapat aksi untuk mengedit data pada hewannya. Di sini dokter juga dapat melihat data pada daftar vaksinnya. Kemudian dokter dapat menambah daftar vaksin yang baru. Di sini dokter dapat melihat data-data pemilik hewannya. Di sini dokter dapat melihat daftar kunjungannya. Kemudian juga dokter dapat menambah data kunjungan baru. Kemudian dapat melakukan aksi juga seperti mengedit data kunjungannya. Di sini dokter dapat melihat daftar-daftar obatnya. Kemudian dokter juga dapat melakukan aksi yaitu menambah obat baru, kemudian melakukan aksi untuk mengedit obatnya, dan melakukan aksi yaitu menghapus data obatnya. Untuk menu jenis hewan ini terdapat daftar-daftar jenis hewan yang dapat dilihat oleh dokternya. Di sini terdapat daftar obat kunjungannya yang dapat dilihat langsung oleh dokter, dan juga dokter juga dapat menambah kunjungan obat barunya. Di sini akan masuk sebagai pemilik hewannya atau owner. Ini merupakan tampilan pada halaman dashboard sebagai ownernya, yang dimana di sini terdapat data-data yang akan diberikan kepada owner. Yang di sini terdapat data hewan yang dimilikinya, kemudian data pada kunjungan hewannya, kemudian terdapat data obat yang diberikan saat kunjungan kepada ownernya, lalu total biaya kepada ownernya. Selanjutnya akan login kembali sebagai admin. Ini merupakan tampilan untuk halaman dashboard pada admin. Pada tampilan halaman dashboard ini, admin memiliki beberapa menu juga. Yang pertama yaitu menu untuk mengelola hewannya, yang mana di sini admin dapat melihat data hewannya juga, kemudian melakukan tambah hewannya, admin dapat melakukan aksi seperti mengedit data hewan dan juga menghapus data hewannya. Di sini admin dapat melihat data daftar-daftar pemilik hewannya. Kemudian dapat menambah pemilik hewan yang baru juga datanya, kemudian dapat melakukan aksi seperti mengedit data pemilik hewannya dan juga menghapus data dari pemilik hewannya. Admin dapat melihat juga data-data dokter hewannya di sini, kemudian sama seperti sebelumnya, admin juga dapat menambah dokter hewan yang baru, kemudian dapat melakukan aksi seperti edit dan hapus pada data dokter hewannya. Di sini pada menu jenis hewan juga admin dapat melihat daftar tipe hewannya, kemudian admin juga dapat menambah jenis hewan yang baru. Kemudian dapat melakukan dua aksi yaitu edit dan juga hapus. Selanjutnya terdapat beberapa menu juga seperti vaksin, yang dimana di sini vaksin itu admin dapat melihat data vaksin. Kemudian untuk menu klinik, pada menu klinik ini admin dapat melihat informasi dan profil pada klinik hewannya. Kemudian menu spesialis visitnya, di sini merupakan data kunjungan yang dapat dilihat oleh admin berdasarkan spesialis dokternya. Kemudian menu visit obat, yang dimana di sini merupakan riwayat penggunaan obat selama kunjungan. Admin juga dapat mengelola datanya dan melihat datanya. Kemudian menu pembayaran, ini merupakan menu untuk manajemen pembayaran dan transaksi kliniknya. Kemudian di sini juga terdapat menu laporan kunjungan, yang dimana admin dapat melihat laporan kunjungan. Kemudian terdapat menu obat, yang dimana di sini juga menu ini merupakan menu yang dapat dikelola oleh admin juga untuk mengelola data obat, stok obat, dan penggunaan obat-obatannya. Kemudian terdapat menu spesialis, yang dimana di sini admin dapat melihat bidang spesialis dokter hewannya. Kemudian untuk menu kunjungan, di sini admin dapat mengelola data kunjungan hewan yang datang ke klinik. Kemudian untuk menu perawatan, di sini terdapat jenis perawatan yang tersedia pada klinik, admin juga dapat melihat datanya dan mengelola datanya. Kemudian untuk menu yang terakhir yaitu menu user, ini merupakan menu untuk mengelola pengguna yang mengakses ke dalam sistemnya. Baik, di sini akan mencoba untuk menambah jenis hewan. Di sini sebagai admin akan menambah jenis hewan yang baru. Baik, jenis hewan yang telah ditambah itu telah masuk ke dalam daftar jenis hewan, yang dimana ID-nya 9, kemudian deskripsinya yaitu adalah kelinci. Kemudian di sini admin juga dapat mengedit data hewannya. Admin telah berhasil mengedit data hewannya yang awalnya kelinci berubah menjadi ayam. Kemudian juga admin dapat menghapus data hewan yang ingin admin hapus. Data hewan telah berhasil dihapus oleh admin. Kemudian terdapat menu logout juga pada admin pada ujung kanan atas. Logout dan kembali ke halaman awal. Sekian demo pada website yang telah kami buat.